Sam Ratulangi, Doktor Matematika pemberi nama Indonesia. Sam Ratulangi, begitu nama kecilnya. Terlahir tanggal 5 November tahun 1890, dengan nama gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi, di Desa Tonkuramber, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Ratulangi terkenal dengan filsafat situ timoutu-moutu yang artinya manusia hidup untuk memanusiakan manusia lain. Sam merupakan anak ketiga dari Yozias Ratulangi dan Agustius Gerungan. Dia bersekolah di Europes Lahre School, atau ELS, Tondano. Sekolah itu bukan sekolah sembarangan, hanya mereka yang berstrata sosial tinggi yang bisa mengecap pendidikan di sekolah tersebut. Sam bisa masuk sekolah tersebut karena sang ayah pernah menimba ilmu di Belanda dan memperoleh ijazah Rijksgeschoool, atau sekolah guru kerajaan. Ayah Sam kemudian menjadi guru Hoofdeschool, atau sekolah setingkat SMP, yang sering juga disebut sekolah raja. Sam kemudian melanjutkan pendidikannya di sekolah sang ayah, Hoofdeschool. Berotak encer, Sam lulus dengan nilai baik dan mendapat beasiswa dari pemerintah. Sempat ingin masuk STOVIA, Sam lebih memilih masuk sekolah teknik, yakni Koning in Wilhelmina School, atau KWS, jurusan mesin. Tamat sekolah, Sam sempat bekerja di proyek pembangunan kereta api di Priangan Selatan. Disinilah pergolakan jiwa nasionalisme Sam mulai terlihat. Dia merasa diperlakukan tidak adil oleh perusahaan tempatnya bekerja, karena dia adalah orang Indonesia. Gaji yang diterima Sam lebih rendah dari pegawai Belanda meski pangkat dan dasar pendidikan yang sama. Bukan hanya itu, sewa hotel pegawai Belanda menjadi tanggungan perusahaan, sedangkan Sam harus menyewa rumah sendiri di daerah perkampungan. Sam kemudian keluar dari pekerjaannya dan melanjutkan pendidikan di Middelbare Akte, atau tingkatan menengah, dalam bidang ilmu pasti dan ilmu pendidikan. Pendidikannya sempat terhenti saat pulang kampung ketika sang ibu meninggal dunia. Namun dia kembali meneruskan pendidikannya yang sempat terhenti. Tak balik sekolah ke Jakarta, Sam langsung ke Amsterdam. Sam berhasil memperoleh ijazah Middelbare Akte Wiskunde en Pedagogiek, yaitu ijazah untuk mengajar ilmu pasti dan pendidikan di sekolah menengah. Dia kemudian melanjutkan pendidikannya menjadi mahasiswa ilmu pasti pada Vrije Universiteit Amsterdam. Sayang, Sam tak bisa mengikuti ujian karena tak memiliki ijazah HBS dan HMS, yang menjadi syarat utamanya. Atas nasihat dan bantuan Mr. Abendanon, seorang Belanda yang punya keinginan memajukan Indonesia, Sam lalu melanjutkan studi ke Swiss. Sam Ratulangi mendapat gelar Doktor der Natuurfilosophie untuk ilmu pasti dan ilmu alam di Universitas Zurich tahun 1919, sekaligus menjadi doktor ilmu pasti pertama di Indonesia. Kembali ke tanah air, Sam mengajar ilmu pengetahuan di Sekolah Menengah Yogyakarta. Dia lalu pindah ke Bandung dan mendirikan perusahaan Levensverzekering Maatschappij Indonesia, perusahaan pertama yang terang-terangan memakai kata Indonesia dalam dokumen resminya. Dalam sebuah kisah, jauh sebelum menjabat Presiden pertama RI, Soekarno muda yang masih bersekolah di Hohere Burleike School menjadi utusan perkumpulan pemuda dan mengunjungi kongres di Bandung. Saat waktu senggang Soekarno menyusuri Jalan Braga dan sempat melihat tulisan Indonesia, di papan nama perusahaan Sam. Soekarno lalu bertanya pada warga sekitar tentang perusahaan milik Sam. Calon proklamator itu mendapatkan jawaban jika perusahaan tersebut adalah perusahaan asuransi jiwa yang dipimpin doktor asal Minahasa, Sulawesi. Soekarno kagum dan bangga kemudian menemui Sam hampir tengah malam. Keduanya terlibat pembicaraan serius tentang pergerakan nasional Indonesia. Tak dapat saudara menulis sejarah pergerakan nasional dan kemerdekaan Indonesia tanpa menulis di dalamnya nama Sam Ratulangi. Saudara Sam Ratulangi adalah guru dalam lapangan politik. Tanpa menyebut nama Sam Ratulangi sejarah akan pincang dan tidak lengkap, begitu puji Soekarno dalam sebuah pidato setelah menjadi Presiden pertama RI, ketika mengenang pertemuannya dengan Sam Ratulangi. Pernah juga dalam pidatonya, tanggal 18 Agustus tahun 1960, di Gedung Pemuda Jakarta, di hadapan Kongres Mahasiswa dan Pelajar Minahasa Senusantara, Soekarno menirukan ucapan Sam Ratulangi. Ideku ratusan atau ribuan pulau-pulau dan penduduknya satu Indonesia, ideku sudah disetujui pemuda-pemudi yang sedang belajar di Eropa, ujar Soekarno menirukan kalimat Sam yang selalu membekas di telinga Soekarno. Saat di Belanda, Sam yang pernah menjadi ketua Indische Vereniging, tahun 1913 sampai tahun 1915 juga sudah menggunakan Indonesia, dalam sejumlah tulisan dan pidatonya.
Marilah kita di Holland ini bersatu untuk menghadapi kewajiban kita di Indonesia kelak. Marilah kita bersatu, begitu pidato Sam yang membakar semangat para pelajar Indonesia di Belanda. Ketika menjadi ketua Perhimpunan Mahasiswa Asia di Eropa, Sam juga selalu mensosialisasikan kata Indonesia dalam forum resmi. Saat itu, satu anggota perhimpunan adalah Pandit Jawaharlal Nehru yang kelak menjadi Perdana Menteri pertama India. Saat di Belanda, Sam akrab dengan tokoh pemuda Indonesia seperti Suwardi Suryaningrat, atau Ki Hajar Dewantara, Dr. Cipto Mangunkusumo, Dowes Dekker, atau Dr. Danudirja Setiabudi, dan Doktorandus Sosro Kartono, yang adalah kakak R.A. Kartini. Namun, dalam berbagai referensi sejarah, nama Indonesia disebutkan, dipergunakan pertama kali oleh George Samuel Windsor Earl, tahun 1813 sampai tahun 1865, seorang pengacara asal Skotlandia, yang bergabung dalam tim redaksi majalah JIAEA. Earl waktu itu mengajukan dua nama pilihan Indonesia atau Malayunesia. Dia lebih memilih Malayunesia, atau Kepulauan Melayu, dibanding Indonesia, atau Kepulauan Hindia. Kata Indonesia diambil dari kata Hindia dan Nesos dalam bahasa Yunani. Nesos berarti pulau. Selanjutnya, James Richardson Logan pertama kali menggunakan Indonesia, merevisi pilihan Earl dalam JIAEA volume 4 di halaman 254. Saya lebih suka istilah geografis murni, Indonesia, yang hanya sinonim yang lebih pendek untuk pulau-pulau Hindia atau Kepulauan Hindia, kata Logan. Pada tahun 1884, guru besar etnologi di Universitas Berlin yang bernama Adolf Bastian, tahun 1826 sampai tahun 1905, mempopulerkan istilah Indonesia di kalangan sarjana Belanda ketika menerbitkan buku Indonesian Oda di Insen des Malaysian Archipelago, artinya Indonesia atau pulau-pulau di Kepulauan Melayu, sebanyak 5 volume. Buku ini memuat hasil penelitiannya ketika mengembara di Kepulauan Indonesia tahun 1864 sampai 1880. Sempat timbul anggapan Indonesia itu ciptaan Bastian. Di dalam negeri, Suwardi Suryaningrat, atau Ki Hajar Dewantara, menjadi pribumi pertama yang menggunakan Indonesia ketika mendirikan Indonesian Persburau. Tetapi, menukil tulisan dari Profesor Adolf Everhard Sinolungan, istilah Indonesia sudah jauh ada sebelum masa Earl, Logan dan Bastian. Menurutnya, kata Indonesia sudah familiar puluhan tahun sebelum ketiganya menggunakan kata Indonesia dalam tulisannya. Kata Indonesia adalah kata sandi perjuangan milik masyarakat lokal suku Minahasa yang berasal dari bahasa setempat Endone, atau Endoni, atau Induni, yang berarti ambil atau rebut kembali, dan sia, yang artinya dia. Sandi perjuangan tersebut lazim terdengar sejak Minahasa kalah, pada tanggal 5 Agustus tahun 1809, melawan keroyokan pasukan gabungan bangsa-bangsa taklukan Belanda, bersama pasukan inti Belanda dalam Perang Tondano tahun 1808 sampai tahun 1809. Cerita dari para leluhurnya itu juga yang membuat jiwa nasionalisme dan patriotisme Sam membara. Keinginan para leluhurnya untuk merebut kemerdekaan terus terpatri di benaknya. Bersama para tokoh dari seluruh Nusantara, Sam berjuang dalam dunia pendidikan dan pergerakan politik. Sejak masih sekolah Sam terus menggelorakan semangat kemerdekaan Indonesia. Sam yang terus berjuang dalam pergerakan politik untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa karena penindasan penjajah, akhirnya dipenjara tahun 1937. Setelah keluar dari penjara, Sam Ratulangi lalu menjadi editor of Nationale Commentare, sebuah majalah berita dan penerbitan berbahasa Belanda. Sam juga berhasil menghapuskan kebijakan tanam paksa di tanah kelahirannya, Minahasa. Setelah Indonesia mencapai kemerdekaannya tahun 1945, Sam Ratulangi diangkat sebagai gubernur pertama Provinsi Celebes atau Sulawesi. Tapi, tanah Celebes masih bergejolak. Tentara Sekutu meminta Jepang menyerahkan daerah kekuasaan untuk selanjutnya kembali ke tangan Belanda. Sam marah tak ingin Celebes lepas dari Indonesia. Terjadilah peristiwa Merah Putih, tanggal 14 Februari tahun 1946 di Manado, dan perlawanan di bawah pimpinan Robert Walter Monginsidi di Makassar. Sam akhirnya tertangkap dan terasing diserui di Pulau Yapen, sebelum bebas pada tanggal 23 Maret tahun 1948 dan pergi ke Yogyakarta.
Pada agresi militer Belanda yang kedua, Sam Ratulangi kembali tertangkap pada tanggal 25 Desember tahun 1948 ketika Belanda menyerbu dan menduduki Yogyakarta. Karena kondisi kesehatannya yang menurun, Belanda membebaskannya pada Februari tahun 1949, kemudian membawanya ke Jakarta sampai dia meninggal pada tanggal 30 Juni tahun 1949. Sam juga terkenal memiliki kemampuan memprediksi apa yang akan terjadi ke depan. Dalam bukunya Indonesia di Pasifik yang terbit tahun 1932, telah tersirat bakal pecah Perang Pasifik. 10 tahun berselang, apa yang menjadi prediksinya benar terjadi, tepatnya tahun 1942. Sam juga pernah mengusulkan agar daerah mendapat keleluasaan mengurus keperluannya sendiri atau otonomi daerah, hal yang baru terlaksana pasca reformasi atau lebih dari 55 tahun kemerdekaan Indonesia. Perjuangan Sam untuk Minahasa, Sulawesi dan Indonesia sangat penting. Namanya abadi sebagai nama Bandar Udara Internasional di Manado, yakni Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi, dan Universitas Negeri terbesar di Sulawesi Utara, yaitu Universitas Sam Ratulangi. Sam Ratulangi juga abadi sebagai nama jalan di Manado. Awal tahun 2017, Sam Ratulangi juga abadi sebagai gambar mata uang kertas pecahan Rp20.000 untuk mengenang perjuangan dan kontribusinya terhadap kemerdekaan Indonesia. Makamnya berada di tanah kelahirannya, Tondano. Di samping makam juga berdiri monumen dan relief perjuangan Sam Ratulangi. Pemerintah RI menganugerahkan beberapa penghargaan kepada Sam Ratulangi berupa Bintang Gerilya, Bintang Mahaputra dan Satya Lencana Peringatan Perjuangan Kemerdekaan. Berdasarkan SK Presiden RI Nomor 590 Tahun 1961, tanggal 5 November tahun 1961, Pemerintah RI menganugerahkan Dr. GSS Ratulangi, gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional. Cita-citaku ingin sampai ke Gunung Kelabat, tapi apa daya hanya sampai air Madidi, Sam Ratulangi.